Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Soraya Alidia. Dan makasih banget ya kalian udah klik video ini. Hari ini aku mau bacain salah satu UTS yang aku baca di Tri. Dan ini tuh tentang istri yang memprovide suami. Jadi suaminya tuh super duper mau kondo sih menurutku. Langsung aja aku bacain ceritanya. Dan menurut kalian ini sebaiknya laki-laki macam kayak gini tuh diapain? Semua bikin bete gede gitu loh. Lucu nggak sih diceramain suami yang nggak berpenghasilan soal aku yang terlalu royal ngeluarin duit. Padahal duit juga aku yang cari. Aku di rumah aja tapi berpenghasilan 7-9 juta per bulan. Naik turun sih, sedangkan suami nggak kerja, nggak ngehasilin apa-apa. Aku emang orangnya sering jenuh di rumah. Sering banget ngajak keluar suami, anak-anak, kadang ibuku juga ku ajak. Dan setiap keluar spend di atas 300.000. Tadi aku habis ngajak suami, anak-anak, kadipar, dan keponakan jalan-jalan, ngeluarin sekitar 500.000. Pas lagi perjalanan pulang, habis antar adik sekeluarga pulang, suamiku ngomel-ngomel nih di jalan. Intinya, bisa nggak sih nggak usah jalan-jalan terus, ngeluarin duit terus, kapan kekumpulnya itu duit? Malu kita udah 30 plus tapi belum punya mobil sendiri, rumah juga nggak jadi-jadi. Dalam hatiku pengen banget bilang, ya makanya lu kerja anjing, jangan cuma ngandelin duit gue doang. Tapi gak sampai hati, aku lebih milih diem daripada berantem. Jadi kita kalau pergi masih pakai mobil orang tuaku. Rumah ada, tapi kamarnya baru 1. Kepengennya nanti dibuat jadi lantai 2, tapi uangnya belum kekumpul. Rumah itu juga aku punya sebelum kenal suami. Jadi suami gak ada andil apa-apa dalam pembangunan rumah dulu. Kendaraan baru punya motor, itu juga motor punya aku. Dulu suami kerja tapi semenjak kena layoff udah gak mau nyari kerja lagi. Maunya bantu ngurusin usaha mertua yang gak seberapa. Kadang ada pemasukan, kadang enggak. Waktu itu aku sempet diajak pindah ke tempat mertua biar suami bisa bantu ngurus ini tuh. Jarak ke tempat mertua sekitar 5 jaman. Jadi aku terpaksa ninggalin rumah karena ngikutin suami dan jadi tinggal sama mertua. Tapi baru berjalan 3 bulan usaha itu udah gak jalan. Aku akhirnya mulai cari samping-sampingan yang bisa dijalani di rumah. Awal-awal penghasilan cuma receh, tapi lama-lama alhamdulillah akhirnya bisa menyentuh angka di atas UMR, kadang malah bisa 3 kali lipatnya. Melihat usaha yang dijalani suami dan mertua udah gak masuk, akhirnya aku memutuskan untuk ngajak suami balik ke tempat asalku. Karena waktu itu bisa bener-bener selama 4 bulan gak ada pemasukan sama sekali dari usaha itu. Hari-hari cuma ngandelin hasil dari aku. Bayangin dia di ruang mertua dan kita yang memprovide semua. Aduh, gede. Jadi kupikir buat apa juga ya, karena lama-lama tinggal di situ. Dulu udah enak-enak tinggal di rumah sendiri, walaupun rumahnya nggak besar, tapi malah pindah ikut sama mertua. Dan mertua aku dua-duanya juga sifatnya bikin ngelus dada setiap hari. Ya ampun. Selama tinggal di sana aku stres dan tertekan. Berat badanku turun banyak. Akhirnya setelah banyak berdebat, akhirnya aku memutuskan buat pulang. Bersyukurnya semenjak pulang penghasilanku semakin melejit. Hari-hari suami cuma di rumah ngurusin kicau mania tapi gak menghasilkan sama sekali. Tiap aku share info loker ke dia, dia bilang enggak ah, paling gajinya gak seberapa. Malu sama penghasilanku. Lah dia maunya merantau ditambang kayak saudara-saudaranya yang sekarang bisa kebeli mobil, rumah gede-gede. Tapi tiap ada info dia nggak mau juga. Katanya bagian yang itu berat lah. Ya udah aku cuma bisa diem, nggak pernah nuntut dia juga buat ini tuh biar semaunya dia aja. Tapi yang bikin kesel dia sering banget ngomel. Duit keluar kalau abis jalan-jalan dia ngomel. Padahal kalau keluar dia juga yang ngabisin duit paling banyak. Kayak misal makan, padahal aku yang sengajain kami semua makan di rumah sebelum keluar biar nggak perlu makan lagi di luar. Tapi dia selalu ajang minta makan lagi. Mana menunya selalu mahal-mahal, kayak minum maunya yang mahal. Padahal aku cuma terima pesen es teh.
Kadang aku sampai gak pesen minum atau makanan kalau udah over budget. Sedangkan dia dan anak-anak makan minum enak, tapi dia selalu tutup mata tapi dia selalu tutup mata. Sedangkan aku cuma bisa menahan air liur ngalah pura-pura kenyang. Soal mainan-mainan juga, tiap anak minta mainan mahal dia turutin. Ujung-ujungnya aku juga yang bayar. Kadang dia suka melipir ke store baju dan dia pilih barang yang branded. Padahal baju-bajuku cuma baju dari Shopee. Padahal jalan tuh niatnya cuma pengen ngelihat suasana di luar, bukan mau kulineran atau belanja-belanja. Tapi kalau dia lihat aku yang beli tas atau baju buat aku sendiri, dia ngomel-ngomel. Padahal duit juga duit aku. Itu aja lagi cuma barang-barang dari Shopee yang gak branded-brandedan. Dia udah ada beberapa bulan gak ngasih aku duit. Kalau rumah berantakan dia juga ngomel. Aku kadang gak sempat ngurus rumah karena ngurus kerjaan, tapi dia ngomel. Ya emang setelahnya dia beresin tapi sambil ngomel-ngomel. Kadang capek banget, sehari 24 jam lihat dia terus di rumah. Apalagi kalau udah mulai ngomel, kalau dia profit aku ya apa-apa, mending lah ini enggak. Ya ampun, sumpah capek banget. Menurut kalian laki-laki kayak gini tuh pantasnya diapain gak sih? Kalau aku sih, menurutku kakaknya sih kurang tegas. Ya kalau dia mau belanja suruh pakai uang sendiri, mau banget bayarin. Mungkin kalau sekali dua kali masih oke. Kalau keseringan dia janganlah. Apalagi itu makanan, minuman. Ya kalau dia mau yang mahal ya biar dia sendiri aja. Kakaknya jangan mau, kakaknya harus tegas ya. Jangan mau dipelekodo sama si cowok mokondo itu. Gitu loh ya menurutku. Kalau menurut kalian ini cowok patutnya diapain dan kakaknya itu seharusnya tuh kayak gimana? Menurut kalian gimana? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya. Kita kupas habis ini kakaknya seharusnya kayak gimana. Dan teman-teman, makasih banget kalian udah nonton video aku. Kalau kalian punya cerita yang sejenis tentang perselingkuhan, tentang permasalahan rumah tangga, boleh banget kalian share di WhatsApp aku atau di email aku. Dan makasih banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.